Jadi pertama ketemu, memang hari pertama itu kita tidak bisa masuk ruangan Virgon karena tapi ya kita kan sampai kan malam menjelang subuh ya. Jadi ruangannya memang persis ada di sebelah kita tapi kan kejeda tembok ya, maksudnya ada penghalang. Jadi kita dibantu bapak polisi, kita sempat video call, terus sempat juga telepon gitu kan, karena terus akhirnya kita bikin appointment lagi untuk besok hari supaya bisa tatap muka langsung. Akhirnya diizinkan. Nah tadi siang jam makan siang kita ketemu. Sejauh ini dia dalam kondisi yang baik. Artinya dia tidurnya udah istirahat, terus udah makan, udah bisa berpikir dengan baik gitu, bisa menjawab pertanyaan baik gitu. Dia kondisinya terpukul, dia kondisinya menyesal. Sebagai kakak, sebagai mami ngelihatnya sedih ya. Sedih, kasihan, tapi juga dia harus belajar dari segala apa yang dia lakuin. Itu karena untuk seseorang itu dewasa kan memang harus melalui fase-fase kehidupan, dibayar harga lah. Salah ya salah, harus bertanggung jawab akan kesalahannya. Terus udah gitu kita nggak mau bicara yang berat-berat, nggak mau permasalahan yang sebelumnya, kita cuma ngomong yang sangat simpel dengan waktu yang sangat singkat, cuma ngomong yang kuat ya, yang sabar ya, pasti bisa melalui. Intinya kasih support, kasih semangat, nggak mau nanya-nanya yang di luar itu karena takutnya dia nanti yang dibutuhkan saat ini, dia butuh sandaran, dia butuh support keluarga, dia butuh perhatian, bukan butuh ocehan. Itu dari mami ya. Mami gimana mam mungkin? Mami terlihat yang paling shock ya mam. Ya pasti hancur apa Iya, seorang ibu. apa ya, saya shock sekali ya, sekaligus apa saya bilang, karena selama ini saya mengkampanyekan anti narkotika sampai ke pelosok-pelosok ya, dengan PT Raisa, dengan yayasan ya gitu. Mungkin Pak Dikdi pun tahu ya, tapi justru saya yang ngalamin kan gitu. Saya nggak bisa ngomong A, nggak ngomong bisa B, biar aja nanti orang hukumnya yang akan berbicara ya kan. Anakku juga harus berani berbuat, harus berani bertanggung jawab ya kan. Jadi tidak, persoalan boleh datang dalam hidup kita, jalan keluar bukan berarti kita harus mabok, kita harus mau mencet diri, bukan, bukan itu. Tapi aku sangat apa namanya, berterima kasih dengan adanya ini. Anakku bisa minta maaf sama aku, bisa ngomong, mami maafin aku ya, aku nakal, Sempat terucap tadi Iya. siang. aku nakal ya di hadapan mami ya, maafin aku ya mi. Dan dia peluk aku, dia nangis ya, aku bilang kau anakku, di saat susah pun, di saat mungkin orang gak menerimamu, saya ada dan keluarga ada untuk kamu. Saya sama kakak masih berdiri, masih ada untuk kamu. Sekuat tenaga apa yang bisa kita ini, tentunya ya kan gitu. Dia juga nangis ya, Iya. kita bukan kenceng banget ya erat gitu. Ya ada mana aja sih, ada lah kakak adik gitu kan mami juga, tapi ya udah sebatas itu sih, kita saling menguatkan kan, kangen juga udah lama gak ketemu ya mam gitu. Aku sejak ulang tahunku Mei tahun lalu, aku nggak pernah tatapan muka sama dia. Dan Udah cukup lama kan, ada banyak hal yang membuat dia marah sama saya, dan saya pun marah sama dia. tapi kita lagi nggak bahas itu ya Uh-uh. mam. Ini sih bukan pembahasan uh, tentang marahnya, tapi ya apapun, uh, sejelek apapun dia di luar, orang tua adalah tempat pulang anak-anaknya ya. Salah apapun anak, Uh, tetap orang tua pasti semua badan. namanya anak, Mi, perjalanan hidupnya itu ya macam-macam ya kan, mau perempuan mau laki-laki, mau tua mau muda, semua punya problem hidup. Cuman saya sekalian juga mengkampanyekan uh, apa yang selama ini saya jalani untuk anak-anak. Sudah kalian lihat kan, buah buah perbuatan ada efeknya.
Saya selama ini kampanye ke luar-luar kota sampai ke pelosok-pelosok dengan Ibu Nelly ya. Coba lihat, saya justru ngalamin sekarang ini. Tetapi ada banyak sisi pembelajaran hidup di tengah-tengah waktu saya berkampanye, bahwa seorang anak itu yang sudah kena titik tidak boleh dimusuhi, malah yang ada dirangkul. Tolong ibu-ibu yang ada di luar sana ya, perhatian juga untuk kita semua. Ketika anak kita mengalami seperti ini, tolong jangan dibenci. Yuk sama-sama kita belajar tentang hidup ini. Itu yang selalu, walaupun mungkin apa namanya ini, pembelajaran hidup ini yang selama ini saya ikut, tapi saya ngalamin kan gitu. Jadi makanya saya berani berbicara seperti ini, minta maaf anak-anak kita semua. Belum tentu juga ya, namanya bergaul di luar ya, kita lihat mungkin anak ini soleh atau apa, tapi 60% pergaulan di luar itu mempengaruhi sangat kuat gitu. Baik, David. Kalau tadi dari cerita Mami sangat aktif di mengkampanyekan anti narkoba begitu. Lalu Bang Virgon ternyata kedapatan menyalahgunakan. Ya. Dari Mami sendiri, setelah apa yang Mami lakukan, timbul kekecewaan misalnya? Itu sih udah pasti kan, namanya kita orang tua kan harapannya anak-anak kita itu kan jadi baik, jadi bagus ya kan. Saya di sini cuma memberi sebersit harapan untuk ibu-ibu yang mengalami anaknya seperti saya. Tolong jangan dimusuhi ya, yuk sama-sama kita rangkul anak-anak kita. Sebab terkadang anak-anak itu punya problem yang mungkin dia nggak mampu emban, terus dipengaruhi lagi sama orang-orang yang ada di luar. Ngapain lo bengong nih, pakai nih, nggak main lo ini. Mungkin saya sih cuman memberikan satu pandangan ya kan. Akan tetapi ya itulah, jauh di lubuk hati sebagai orang tua nyesek, shock, nggak bisa ngomong apa-apa. Kita bisa berbicara tentang anak orang mengalami kayak gitu, tapi ketika terjadi sama kita, kita diam 1000 bahasa. Ya itu aja. Habis itu mungkin sedikit Kak, sebagai kerabat Ya. terdekat juga melihat apa yang menimpa Bang Virgon sekarang. Tadi ketemu Terus juga. juga sempat Iya. ketemu, seperti apa mungkin melihatnya juga cukup sedih juga nggak sih setelah apa yang menimpa Bang Virgon belakangan ini beruntutan. Ya, dengan apa ya, ada yang masalah ini ya, shock, kaget lah ya pasti kaget. Karena dari semalam memang Vista duluan yang tahu. Lantas saya tarik Kak Feby, saya dudukin Kak Feby, saya bilang, Kak, tenang ya, jangan kaget. Aku suruh baca WhatsApp. Nah, dari WhatsApp itu memang sudah valid dan itu sudah dari BNN memang. BNN kepala Jakarta Utara ya, Pak Dik. Nah, lalu aku ke grup peduli anti narkoba. Saya juga duta BNN juga. Sampai sekarang pun ya kaget juga. Kita berdua cuma bengong mau apa ya Kak. Dengan Mami telepon, Mami sudah pingsan semalam. Nangis sampai aku kejang, aku tegang katanya. Jemput aku nak, jemput aku. Kita lagi di daerah Bogor pada waktu itu. Akhirnya dengan singkat kata kita jemput, tapi wartawan sudah kerangkering Mas. Udah ini sampai kita itu live itu di handphone dengan wartawan yang mereka di mana kita di mana. Nah, overall dari semuanya yang tadi kami bertemu dengan Abang,
saya melihat Virgon menyesal sih ya, sangat terpuruk sekali dia. Tadi ketemu kakaknya pun, ketemu Kak Feby juga langsung nangis, sedih ya, karena saya juga kenal Virgon juga udah lama. Nah kok kebetulan juga memang kita sudah seperti saudara juga, Kak Feby sudah seperti kakak saya, Mama juga seperti mama saya, karena mama saya menitipkan saya ke Mami. Jadi ya apapun di keluarga Virgon mungkin ya mau nggak mau Visa juga ikut turut andil gitu. Apalagi kita ada project bareng juga 2 bule ya. Jadi ya malah bertambah. Memang udah jalannya Tuhan ya, udah jalannya Allah seperti itu. Nah balik lagi ke topik tadi, saya ketemu Virgon, sempat saya peluk juga abang. Saya bicara, enggak, abang bicara, Kak Vista makasih, titip mami sama kakak, terutama mami ya kak. Aku cuma bilang iya bang, iya bang, Allah bersama abang ya, yang sabar. Udah dipeluknya lagi, aku elus dadanya, yang sabar kamu bang ya. Gimana sih orang kalau lagi ini ya mas ya, lagi emang bener-bener down ya, drop, tapi harus nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya hanya cuma iya kak, iya, dengan menatap mata aja nggak bisa kayaknya. Intinya kita semua nasihat. Iya, Kita nggak perlu lagi bahas ini dan itu. Yang penting yang mau berubah iya, terus kembali ke orang tua. iya benar, Tidak lagi kos-kos di luar, karena iya, kos-kos di luar itu memberi kesempatan berbuat hal yang karena tanpa kontrol orang kesepian tua. mungkin ya. Ya kan? Juga Kalian dengan tahu ini, kan baru-baru juga pemutusan sidang. sidangnya dia kelar kan. Eh, Mungkin ada beban lah mungkin di pikiran dia atau bagaimana, kan kita nggak tahu ya. Makanya aku bilang untuk anak-anak muda, kalau kalian merasa terbebani sesuatu, ini bukan jalan keluar. Yang ada kalau ketangkep kan kayak begini modelnya, ya kan? Yang ada kalian harus bicara ke orang tua belak-belakan ya, atau teman yang berpikiran positif, bukan rekan-rekan yang malah nggak main lo nggak ini. Kalau udah tahu seperti itu jauh. Tapi berarti artinya sempat terucap dari Bang Virgon bahwa Bang Virgon nanti mau pulang ke rumah dan bersama mami. Iya. Iya, dia bilang gini, doain ya nanti kalau udah selesai. Kalau udah selesai, kita mulai dari awal segala sesuatunya. Gak usah saling menyalahkan. Jangan anggap aku sebagai seorang adik yang posisi aku tuh rendah, yang kalian salahin terus. Jadi nanti posisi kita sejajar ya. Mungkin dia kan laki-laki ya. Mungkin aku berpikiran dia tuh nggak kecil-kecil terus. Jadi dia mau dianggap aku tuh udah besar Aku tuh loh. laki-laki. Tuh sih. Dia bilang kalian keren perempuan. Pokoknya yang nanti jadi ya. imam itu aku. Pokoknya nanti kalau aku udah beres masalah ini, nanti kita tinggal bareng, kita perbaiki semua, kita mulai dari awal. Oh ya, aku bilang lagi sama dia, jadi Virgon yang baru ya. Yang terbaik, yang kuat. Gue sayang sama lo, sampai kapanpun, dalam kondisi apapun, gue selalu ada, gue gak pernah ninggalin lo. Yang kuat, gue yakin lo pasti bisa, ayo bangkit lagi. Itu aja sih. Dan tadi abang juga sehat-sehat kok. Iya. Kondisinya sehat, fisiknya baik pikirannya, Iya. baik jiwanya begitu. Iya, iya. Tadi Kalau malam, kepikiran mungkin tadi malam kita ke sana, Sedikit dia membaik lah. Iya. dia soalnya posisinya lagi tidur, jadi ngomong pun ngasal. Mungkin kan Gitu kan. kemarin Tapi semalam waktu kita ke sana itu abang shock juga karena mami ya. Nangis merah sampai matanya bengkak. Nangis nggak kuat lah. Wajar manusiawi lah ya Mas ya. Dalam keadaan seperti itu iya. Sekian lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemunya di
di satu kejadian yang Iya. seperti ini. Shock. Jadi dia Audio Jungle.